Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Kepada yang terhormat Bapak Sebastianus selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dan teman-teman seperjuangan yang saya kasihi. Pada siang hari ini kita akan menyaksikan sebuah debat dalam bahasa Indonesia. Izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Maria Yudhitya Windelen, selaku moderator yang memimpin perjalanan debat siang hari ini dengan mosi perkembangan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia. Pada kesempatan ini juga, izinkanlah saya memperkenalkan tim-tim yang akan melaksanakan debat pada siang hari ini. Kepada tim afirmasi, saya mempersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas tempat yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Maria Dahurib. Saya dari tim afirmasi. Saya didampingi oleh kedua teman saya yang bernama Saya Maria Gabriela Krokosogen. Dan saya Maria Butaritan. Kepada tim oposisi saya persilakan. Baik, perkenalkan, nama saya Maria Villanova Inakorebima. Saya Mario Andreas Dewanto Derosari. Dan saya Maria Natalia Jana. Kepada tim netral saya persilakan. Saya Petrus Dewa Arjuna Poin dan rekan saya. Saya Maria Stefania Lian. Kepada tim notulen saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari tim notulen, saya Margarita Gracia da Silva. Dan saya Martin Solone. Baik, terima kasih. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan debat tentang perkembangan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia. Bukan hanya faktor sumber daya manusia saja, tetapi perkembangan ekonomi juga dipengaruhi oleh faktor alam dan faktor teknologi. Bagaimana faktor-faktor tersebut berkembang di Indonesia? Mari kita saksikan pendapat dari berbagai tim. Pertama, pendapat yang disampaikan oleh tim afirmasi, saya persilakan. Perkembangan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia. Saya setuju dengan adanya faktor sumber daya manusia karena faktor sumber daya manusia, perkembangan ekonomi Indonesia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam produksi barang dan jasa. Contohnya, seperti dalam hal jumlah tenaga kerja lebih besar daripada jumlah pengangguran serta berkurangnya jumlah tingkat kemiskinan dalam satu kawasan Indonesia. Hal ini terdorong sangat cepat dan adanya faktor sumber daya manusia. Menurut pendapat tim afirmasi, sumber daya manusia sangat mendorong tingkat perkembangan ekonomi karena berkurangnya jumlah pengangguran dan bertambahnya jumlah tenaga kerja. Bagaimana pendapat tim oposisi? Baik, menurut saya perkembangan ekonomi di Indonesia bukan hanya karena adanya sumber daya manusia saja, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor sumber daya alam. Karena sumber daya alam biasanya mencakup kesuburan tanah, letak susunannya, serta kekayaan alamnya. Selain itu, bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah adalah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Di sini saya akan berikan contoh, yaitu Indonesia mampu berkembang dengan adanya sumber daya alam karena sumber daya alam bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan warga dan komoditas dagang. Menurut pendapat tim oposisi, bukan hanya saja sumber daya manusia, tetapi sumber daya alam juga sangat memenuhi kebutuhan untuk warga masyarakat. Karena sumber daya alam bisa mencakupi kesuburan tanah dan lain sebagainya. Bagaimana pendapat tim afirmasi 2? Saya setuju bahwa sumber daya manusia juga menjadi bagian yang penting dalam pembangunan ekonomi di suatu kawasan Indonesia. Karena dengan keberadaan manusia dapat menjadi peran sebagai pengelola sumber daya bahan mentah menjadi suatu bahan yang bisa dimanfaatkan. Tidak hanya itu, tenaga manusia juga sangat diperlukan untuk menjunjung pembangunan ekonomi karena manusia memiliki kompetensi khusus dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi sebagai kebutuhan pembangunan ekonomi. Menurut pendapat tim afirmasi 2, dengan adanya sumber daya manusia yang dapat bekerja secara intensif, yang dapat merubah bahan mentah menjadi sebuah bahan jadi. Bagaimana pendapat tim oposisi 2?
Baik, menurut saya perkembangan ekonomi di Indonesia bukan hanya dari sumber daya manusia saja, melainkan adanya faktor-faktor yang lain, misalnya sumber daya alam dan perkembangan teknologi. Yang saya tekankan di sini adalah perkembangan teknologi. Dalam perkembangan teknologi yang semakin maju ini, manusia semakin mudah mengakses berbagai hal yang mendorong percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manual, kini telah diganti oleh mesin-mesin canggih. Misalnya seperti HP, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Menurut pendapat tim oposisi, bukan hanya sumber daya alam dan sumber daya manusia saja, tetapi semua itu terpengaruh lagi oleh faktor teknologi yang mencakupi perubahan yang dulunya menggunakan tenaga manusia sekarang diganti dengan tenaga yang canggih seperti penggunaan HP, laptop, dan lain sebagainya. Bagaimana pendapat tim afirmasi 3? Memang banyak faktor-faktor yang mendukung perkembangan ekonomi. Namun semua faktor-faktor tersebut dapat berjalan dengan baik karena semuanya membutuhkan manusia. Dengan adanya faktor sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitas produktivitas bisnis yang berkembang, maka pertumbuhan ekonomi sangat cepat terdongkrak. Sumber daya manusia juga dapat bekerja secara efisien dan maksimal dengan adanya pembentukan sebuah modal insani, yaitu proses peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seluruh penduduk yang bersangkutan, sehingga dengan itu bisa membantu adanya sebuah bisnis agar dapat berjalan dengan cepat dalam suatu peningkatan kualitas ekonomi. Menurut pendapat tim afirmasi 3, dengan adanya sumber daya manusia dapat mendorong manusia untuk dalam sebuah bisnis, sehingga manusia dapat menjalankan bisnisnya dengan baik dan bisa meningkatkan kualitas perkembangan ekonomi di Indonesia. Bagaimana pendapat tim oposisi 3? Saya sebagai tim oposisi tidak setuju dengan hanya sumber daya manusia saja, melainkan dari beberapa faktor lainnya, misalnya faktor sumber daya alam dan faktor teknologi yang mendorong perkembangan ekonomi di Indonesia. Menurut saya dan kedua teman saya tadi, bahwa perkembangan ekonomi di Indonesia harus disertai dengan faktor sumber daya alam dan faktor teknologi. Karena peran kedua faktor tersebut sangat penting bagi perkembangan ekonomi di masa hadapan. Menurut pendapat tim oposisi, bukan hanya faktor sumber daya manusia, tetapi faktor sumber daya alam dan teknologi harus berperan secara bersama agar dapat memajukan perkembangan ekonomi di Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan masuk ke tahap instruksi. Kepada pembicara afirmasi 1, saya persilakan menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menanggapi pernyataan dari tim oposisi 1. Tadi saudara menyatakan bahwa faktor-faktor pendukung ekonomi berasal dari faktor sumber daya alam. Tetapi menurut saya, faktor yang paling utama yang mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi adalah faktor sumber daya manusia. Karena manusialah yang mendorong faktor-faktor tersebut. Bagaimana pendapat jubir pembicara kedua? Baik, tadi saudari mengatakan bahwa faktor sumber daya manusia sangat bermanfaat. Tetapi menurut saya harus juga dengan adanya faktor sumber daya alam dan faktor teknologi, karena sangat berpengaruh pada proses pembangunannya. Baik, terima kasih. Bagaimana pendapat dari pembicara netral 1? Saya setuju dengan tim afirmasi mengenai sumber daya manusia meningkatkan ekonomi dalam produksi barang dan jasa. Contohnya meningkatkan tenaga kerja melalui angka pengangguran serta mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Saya juga setuju dengan pendapat tim oposisi bahwa pertumbuhan ekonomi bukan hanya didukung oleh faktor manusia, melainkan juga sumber daya alam, karena sumber daya alam biasanya mencakup kesuburan tanah, lahan serta kekayaan alamnya.
karena tanpa lahan kemungkinan pembangunan tidak akan bisa dilaksanakan. Sehingga dalam meningkatkan ekonomi, kita perlu mempertimbangkan aspek-aspek tersebut. Menurut pendapat pembicara netral 1, sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dan menurunkan angka pengangguran, dan sumber daya alam dapat meningkatkan kesuburan lahan-lahan untuk manusia. Bagaimana pendapat pembicara netral 2? Dan juga diharapkan adanya sebuah kerjasama antara sumber daya alam dan sumber daya manusia secara inisiatif agar perekonomian di Indonesia dapat berjalan dengan seimbang serta merawat dan menjaga sumber daya alam yang akan berdampak baik untuk perkembangan perekonomian di Indonesia. Selain itu, faktor teknologi akan mempengaruhi perubahan ekonomi menjadi lebih meningkat. Menurut jubir pembicara netral 2, semua faktor-faktor tersebut dapat berjalan dengan baik apabila adanya sebuah kerjasama. Bagaimana kesimpulan dari tim Notulen? Baik, yang bisa kami simpulkan dari tim afirmasi bahwa sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat bekerja secara efisien dan maksimal dengan adanya pembentukan sebuah modal insani, yaitu dengan cara proses peningkatan ilmu pengetahuan keterampilan dan juga kemampuan seluruh penduduk yang bersangkutan, sehingga dengan itu dapat membantu adanya sebuah bisnis agar dapat berjalan dengan cepat dalam suatu peningkatan ekonomi. Sedangkan dari tim oposisi bahwa perkembangan ekonomi di negara kita harus disertai dengan faktor sumber daya alam dan faktor teknologi, karena peran kedua faktor tersebut sangat penting bagi perkembangan ekonomi di masa depan. Dan juga menurut tim netral bahwa harus adanya sebuah kerjasama dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara intensif agar perekonomian Indonesia dapat berjalan dengan seimbang, dan juga dengan adanya faktor teknologi yang akan mempengaruhi perubahan ekonomi menjadi lebih meningkat. Baik, terima kasih kepada tim Notulen. Terima kasih kepada semua tim yang telah menyampaikan pendapatnya pada siang hari ini. Kita tutup debat kita siang hari ini dengan tema perkembangan ekonomi di Indonesia di Indonesia dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.